Oke, yang pertama yaitu tentang proses metabolisme obat ya, interaksi di proses metabolisme obat. Istilah lain untuk metabolisme obat adalah biotransformasi. Nah, ini sebagai pendahuluan ya. Beberapa obat yang dikeluarkan dari tubuh itu nanti akan dieskresikan ya. Dieskresikan itu berarti dikeluarkan dari tubuh kita ya dalam bentuk yang tidak berubah melalui urin. Dan sebagian besar itu diubah di dalam tubuh menjadi senyawa yang kurang larut di dalam lemak sehingga lebih mudah dieskresikan lewat ginjal ya. Jadi yang dieskresikan keluar dari tubuh kita itu nanti ada yang dalam bentuk tidak berubah. Jadi biasanya disebut sebagai parent drug gitu ya. Masih bentuk utuhnya, tapi ada yang sudah mengalami perubahan ya, sudah mengalami perubahan dan biasanya diubah ini kita menyebutnya sebagai jadi metabolit gitu ya. Ini senyawanya yang sudah kurang larut dalam lemak, jadi lebih mudah terlarut di dalam air, ya. Sehingga nanti akan lebih mudah diekskresikan, terutama nanti jalur ekskresinya adalah lewat ginjal. Perubahan sinyal kimia yang terjadi, nah ini ya, perubahan tadi ya, ini tubuh kita mengubahnya, ini yang kita sebut dengan proses metabolisme obat, kadang disebut juga sebagai biotransformasi ya, atau degradasi biokimia. Jadi cukup banyak istilahnya ya, bisa menyebutnya sebagai, oh itu proses metabolisme obat, karena kan biasanya kan disebutnya berubah jadi metabolit gitu ya. Ada yang dengan istilah biotransformasi, ada degradasi biokimia, karena memang molekul obat itu di struktur molekul obatnya ya, gugus-gugus fungsi yang biasanya mungkin memudahkan larut di dalam lemak itu akan ditutupi gitu ya, oleh senyawa endogen yang memang nanti meningkatkan kelarutannya di dalam air ya, atau degradasi kadang-kadang gugus fungsi itu dibuang gitu ya, atau disebut juga dengan istilah detoksifikasi ya. Ini beberapa istilah umum yang dipakai dalam proses perubahan molekul obat tadi di dalam tubuh. Metabolisme obat terjadi, nah ini banyak tempat sebenarnya ya, proses metabolisme obat bisa di dalam serum, maksudnya di dalam sirkulasi darah ini ya, di ginjal juga bisa, ya, di kulit bisa, dan juga di usus. Nah, jadi selama obat itu diberikan ya secara oral lewat saluran pencernaan kita, itu berarti obat itu belum tentu akhirnya semuanya bisa terabsorpsi. Mungkin aja ada yang sudah mengalami proses metabolisme di dalam usus. Karena ada enzim-enzim juga yang mampu memetabolisme obat saat berada di usus. Namun, sebagian besar proses metabolisme ini dilakukan oleh enzim yang terdapat di membran retikulum endoplasma. Ya. Ini bagian dari sel hati. Ya. Di retikulum endoplasma sel hati. Jadi disinilah proses utama ya dalam hal jalur untuk metabolisme obat. Obat-obatan di metabolisme melalui dua jenis reaksi utama ya. Ini saya kira juga mungkin sudah dijelaskan ya kalau di mata kuliah lain.
Ada yang disebut reaksi fase satu ya. Di sini ada proses oksidasi, reduksi, ada hidrolisis ya. Ini mengubah molekul obat menjadi senyawa yang menjadi lebih polar ya. Tujuannya itu. Dan kemudian ada reaksi fase 2. Nah, ini melibatkan penggabungan ya obat dengan zat lain atau senyawa endogen ini. Jadi senyawa ini memang sudah ada di dalam tubuh kita ya yang disintesis. Ada asam glukuronat, ada terjadilah reaksi glukuronidasi gitu ya. Ini sebenarnya reaksi konjugasi ya. Penggabungan itu kan maksudnya reaksi konjugasi. Jadi ada penggabungan molekul obat tadi yang sudah mengalami reaksi fase satu ya, itu ditambah senyawa endogen ya. Apakah mungkin proses fase satu itu tidak dibutuhkan? Ya bisa saja gitu. Karena jika memang ada gugus fungsinya itu sudah ada, ya mungkin tinggal digabungkan aja dengan zat lain. Jadi mungkin aja bahwa obat itu langsung masuk ke fase 2. Ya. Tapi kalau masuk fase satu biasanya nanti ke fase 2. Jadi tidak hanya fase satu. Tapi mungkin saja bahwa obat itu bisa langsung ke fase 2. Ya mungkin nanti bisa lihat contoh, saya nggak tahu ya, mungkin di mata kuliah lain pernah juga ditunjukkan bagaimana proses metabolisme paracetamol. Nah, itu paracetamol itu ada yang langsung reaksi konjugasi, jadi langsung ke fase 2 karena dia sudah punya gugus fungsi yang bisa diikat gitu oleh sinyal endogennya dengan glukuronidasi ya, asam glukuronat atau dengan gugus sulfat gitu ya. Jadi sulfatasi dan seperti itu. Tapi ada juga yang paracetamol itu ternyata lewat jalur fase satu dulu gitu ya. Ini yang nanti bisa berubah menjadi apa kadang-kadang bisa jadi toksik gitu. Tapi nanti dengan adanya senyawa endogen yang lain ya, ini nanti bisa mensterilkan. Sebagian besar reaksi oksidasi pada fase satu itu dilakukan oleh enzim yang mengandung him ya, besi, yaitu sitokrom P450. Nah, ini adalah keluarga ya, famili enzim yang berperan besar ya dalam proses metabolisme obat ya, terutama di fase satu reaksi oksidasi. Jadi sitokrom P450 ini bukan suatu entitas tunggal ya, tetapi merupakan keluarga besar isoenzim yang banyak. Hanya beberapa subfamili spesifik yang bertanggung jawab atas sebagian besar. Jadi kira-kira 90% proses metabolisme obat itu yang punya peranan. Nah ini dia ya, daftar sitokrom P450-nya aja. Ada 1A2, ya, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1, dan 3E4. Ini enzim-enzim sitokrom P450 yang berperan besar gitu, ya, dalam proses metabolisme. Hampir 90%-nya enzim inilah yang terlibat. Ya. Enzim yang lain yang terlibat dalam metabolisme fase 1 nanti ada monoamin oksidase, ada epoxide hidrolase gitu ya. Jadi ada enzim-enzim lain juga ikut terlibat. Enzim yang bertanggung jawab untuk reaksi fase 2 ini tadi ya, ada OGT ya, ODP glucuronil transferase, ada metil transferase, ada N-acetyl transferase ya. Ini adalah beberapa contoh enzim yang bertanggung jawab dalam reaksi konjugasi untuk fase 2. Nah, sekarang kita masuk ke mekanisme interaksi yang terjadi pada proses metabolisme obat. Ya. Di sini ada mungkin perubahan pada proses metabolisme lintas pertama, ya, first fase metabolism, adanya induksi atau inhibisi pada enzim yang berperanan dalam proses metabolisme obat. Ya. Jadi ada tiga ini mekanisme yang mungkin terjadi interaksi obat ya mekanismenya. Apakah perubahan pada
proses metabolisme lintas pertama ya. Jadi maksudnya metabolisme lintas pertama itu ya obat itu masuk, mungkin di usus sudah mengalami metabolisme, nah itu masuk lintas pertama itu. Sudah terabsorpsi, tapi terabsorpsi itu nanti akan masuk ke hepar gitu. Nah itu juga bisa termetabolisme terlebih dahulu ya. Induksi dan inhibisi enzim. Nah, yang pertama perubahan pada metabolisme lintas pertama ya. Nah, ini perubahan ini ya yang menjadi mekanisme interaksi obat. Yang pertama adalah perubahan pada aliran darah melalui hati. Hati di sini adalah liver atau hepar gitu ya. Bukan jantung. Jadi setelah diabsorpsi ya di usus, nanti obat itu masuk ya, ada sirkulasi portal. Nah, ini dia ya. Nah, sirkulasi portalnya adalah sirkulasi darah yang ada di usus ya. Nanti jadi obat itu nanti akan dibawa ya oleh sirkulasi portal ini langsung ke hati sebelum akhirnya didistribusikan oleh aliran darah ke seluruh tubuh kita. Jadi makanya ini yang kita sebut sebagai metabolisme lintas pertama. Obat-obat yang sangat larut di dalam lemak biasanya akan mengalami biotransformasi yang cukup besar selama lintas pertama melalui dinding usus ya, dan juga nanti di hati atau di hepar tadi. Dan ada beberapa bukti bahwa beberapa obat dapat memiliki efek yang signifikan pada metabolisme lintas pertama obat lain dengan mengubah aliran darah melalui hati. Jadi ada nanti obat lain yang bisa berpengaruh gitu ya pada aliran darah melalui hati ini ya. Eh, Jadi sirkulasi portal sehingga nanti bisa berpengaruh signifikan kepada proses metabolisme lintas pertama ini. Contohnya di sini adalah verapamil. Verapamil ini dapat meningkatkan kadar plasma dolfetilit ya, ini suatu antiaritmia. Hingga nanti dapat terjadi perpanjangan interval QT ya. Nanti meningkatkan risiko terjadinya torset de Pointes. Wah, ini istilah medis ini. Mungkin nanti bisa dipelajari lagi mungkin di mata kuliah lain gitu. Apa maksudnya perpanjangan interval QT ini ya. Ya, nanti meningkatkan risiko terjadi torset de Pointes. Kalau nanti belajar di farmakoterapi pada sistem kardiovaskuler, biasanya ini salah satu hal yang akan dibicarakan gitu. Karena ada beberapa obat yang ternyata bisa menyebabkan perpanjangan interval QT ya. Jadi perpanjangan interval QT ini biasanya nanti yang menyebabkan terjadinya kontraksi otot jantung itu ya. Jadi pada saat fase kontraksi itu menjadi lebih panjang. Nah, jadi akan menyebabkan perubahan pada frekuensi denyut jantung. Ya. Nah, kenapa kok kadar plasma dolfetilit ini bisa meningkat oleh verapamil? Ternyata verapamil ini meningkatkan laju absorpsinya dengan meningkatkan aliran darah hepatik tadi. Jadi mampu meningkatkan aliran darah pada sirkulasi portal ini. Oke, yang kedua ya perubahan pada metabolisme lintas pertama ini karena ada induksi dan inhibisi pada metabolisme lintas pertama. Ya. Jadi di dinding usus ya itu mengandung beberapa enzim metabolisme, ya, isoenzim dari sitokrom P450. Beberapa obat, nah ini dapat memberikan efek yang signifikan pada metabolisme lintas pertama. Ya. Obat lain dengan cara menghambat atau menginduksi isoenzim sitokrom P450 ini yang ada di dinding usus atau nanti yang ada di hati. Ya. Contohnya di sini efek dari suatu jus, ya.
Jadi jus jeruk atau sebenarnya bukan jus jeruk ini ya, mungkin penerjemahnya agak sedikit grapefruit biasanya ya, anggur gitu. Nah ini yang paling terkenal di sini. Kalau silahkan nanti dilihat ya, mungkin nanti bisa menemukan juga ada artikelnya gitu. Ini ternyata bisa menghambat isoenzim sitokrom P450 yang 3A4 ya, yang ada di, terutama yang ada di usus. Karena itu nanti dapat menurunkan metabolisme penghambat kanal kalsium ya, kalsium channel blocker yang diberikan secara oral gitu. Ya, kalau metabolisme terhambat, ini di lintas pertamanya ya, jadi akan terjadi penurunan ya, metabolisme lintas pertamanya. Nah, ini contoh obat-obat yang dapat mengalami first pass effect ya. Ini obat-obatnya cukup banyak ya. Ini sitokrom P450-nya ya, enzim-enzim yang terlibat dalam proses metabolismenya ya. Ada yang CYP, ada yang gluconeotransferase gitu. Nah, ini nilai ketersediaan hayatinya ya. Jadi kalau kita lihat ya, obat-obat yang memang punya apa ya, mengalami first pass effect gitu ya, metabolisme. Jadi metabolisme prioritas pertama kalau kita lihat ini ketersediaan hayatinya memang jauh ya, jadi tidak terlalu besar gitu. Jadi ya paling tinggi sih hanya 60 aspirin ya, 68%, yang lain bahkan ada yang dia hanya nih, sampai kurang dari 5%. Gitu. Jadi karena mengalami metabolisme lintas pertama ini. Jadi biasanya ciri khas ya, suatu obat yang apa ya, mengalami first pass effect itu ketersediaan hayati atau biokapabilitasnya itu rendah biasanya. Jadi kalau memang ada yang menghambat gitu ya, enzim yang berperan dalam metabolisme lintas pertama obat-obat ini, bisa jadi nanti eh, ketersediaan hayati obatnya jadi meningkat. Oke, itu yang pertama ya, yaitu yang terkait dengan perubahan pada metabolisme lintas pertama. Ya. Yang kedua yaitu terjadinya induksi pada enzim, induksi enzim. Golongan barbiturat banyak digunakan sebagai hipnotik, ya. Ditemukan perlu untuk terus meningkatkan dosis seiring berjalannya waktu untuk mencapai efek hipnotik yang sama. Alasannya adalah bahwa barbiturat ini dapat meningkatkan aktivitas enzim mikrosomal hingga tingkat metabolisme dan ekskresi meningkat. Ya. Jadi maksudnya metabolisme dari golongan obat ini sendiri ya jadi meningkat. Jadi dia tuh ibaratnya gini, golongan barbiturat ini, ya, contohnya phenobarbital gitu ya, itu ternyata bisa mengamal terjadi autoinduksi. Jadi kalau pemakaiannya dalam jangka lama, lama-lama efektivitas obat itu turun gitu. Orang bingung kan, interaksi dengan apa nih? Sebenarnya dia tidak berinteraksi dengan apa-apa, tapi obat itu sendiri ternyata bisa meningkatkan proses metabolisme obat itu sendiri gitu. Sehingga nanti efektivitasnya akan jadi turun. Nah, jadi kalau ingin tetap apa ya mencapai efek yang diharapkan, tentu ada peningkatan dosis. Ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai autoinduksi ini, terutama untuk golongan barbiturat. Jalur metabolisme yang paling sering mengalami induksi oksidasi adalah pada fase 1 adalah yang dimediasi oleh isoenzim sitokrom P450. Penurunan kadar siklosporin, ya, ini satu obat antibiotik ya. Ketika diberikan bersama dengan penginduksi enzim seperti St. John wort ya, Hypericum purpuratum. Wah, ini obat herbal ini ya. Mungkin dia terkenal kalau di luar sana ya. Dan ternyata St. John wort ini menginduksi metabolisme siklosporin melalui induksinya di sitokrom P450 3A4.
nanti metabolismenya bisa meningkat. Ini ada gambarnya ya. Nah ini dia. Ya. Jadi kita bicara dulu tadi ya kronologi tentang bagaimana terjadinya interaksi karena adanya induksi enzim oleh Sid John Watt ini tadi ya. Ini siklosporinnya ya. Jadi awalnya adalah nih lama banget ya terapinya. Siklosporin diberikan dengan dosis 100 mg BID ya, bis in day. Wah, ini istilah ya nanti kalau dalam frekuensi pemberian ada namanya isinya BID. BID itu artinya 2 kali sehari. Ya. Jadi ini dari Juli sampai Februari ini siklosporin diberikan 100 mg 2 kali sehari. Ini konsentrasinya ya, garis putus-putus ini menunjukkan rentang konsentrasi terapeutiknya gitu. Jadi selama bahwa konsentrasinya itu berada dalam rentang konsentrasi terapeutik, berarti terapi dari siklosporin ini memberikan outcome yang diharapkan. Nah, kira-kira pada bulan Desember ya, pertengahannya mungkin ya, ternyata pasien ini menggunakan, nah mulai menggunakan herbal tadi. Nah, ini mulai berdampak terlihat gitu. Pada akhirnya konsentrasi siklosporinnya jadi turun. Nah, karena tadi ya, obat herbal ini ternyata bisa menginduksi sitok P450, CYP P4534 tadi gitu, yang bisa meningkatkan metabolisme siklosporin ya, konsentrasinya menjadi turun gitu di sini ya. Dan di sini akhirnya di bulan Februari penggunaan herbalnya dihentikan karena efektivitas dari terapi siklosporin ini tidak bisa memberikan efek terapi kan karena di bawah ya dari rentang konsentrasi terapeutik, maka diberikan gitu ya dosisnya ditingkatkan yang awalnya tadi 100 mg 2 kali sehari menjadi 175 mg 2 kali sehari, sehingga ini untuk meningkatkan kembali konsentrasinya gitu. Tetapi adanya peningkatan dosis fosfor ini malah justru menyebabkan konsentrasinya di atas dari rentang konsentrasi terapeutik. Nah, ini kan juga berbahaya nih, bisa menjadi toksik ya. Makanya terus pada bulan berikutnya dosisnya dikembalikan ke awal lagi gitu ya, 100 mg 2 kali sehari. Ya, konsentrasinya ini bisa masih berada di dalam rentang konsentrasi. Ya, ini cerita interaksi antara sejemur dengan siklosporin ya. Mungkin nanti silakan ditelusuri ya. Siapa tahu ada yang menemukan artikelnya. Efek dari penginduksi enzim lain. Nah, ini rifampicin atau nama lainnya adalah rifampin ya. Ada kadar serum siklosporin juga ya, mungkin melalui efek pada CYP3A4 juga ya. Nah, jadi tidak hanya herbal ini gitu ya, Hypericum purpuratum, rifampicin juga berakibat yang mirip gitu ya, dapat meningkatkan metabolisme siklosporinnya melalui jalur CYP3A4. Nah, glukoronidasi ya, glukoronidasi fase 2 juga dapat diinduksi. Nah, ini ya, contohnya di sini adalah rifampicin. Nah, jadi rifampicin tidak hanya menginduksi tadi ya CYP3A4, dia juga bisa menginduksi fase 2 yaitu lewat jalur glukoronidasi ya, sehingga nanti dapat meningkatkan menginduksi glukoronidasi dari zidofudin yang viral ini ya. Induksi enzim bergantung pada obat dan dosis. Obatnya apa? Dosis ya, karena tidak semua obat itu mungkin punya bisa gitu ya menginduksi enzim ya. Namun dapat memakan waktu beberapa hari atau bahkan 2 hingga 3 minggu untuk berkembang sepenuhnya
dan dapat bertahan dalam jangka waktu yang sama ketika menginduksi enzim ini dihentikan. Nah, jadi interaksi induksi enzim ini bersifatnya delay dalam onset dan juga untuk resolve-nya itu juga lebih lama. Ya, jadi untuk menginduksi kita butuh waktu ya, menginduksi enzim. Tetapi kalau sudah terinduksi, untuk meresolve-nya apa ya, mengembalikan gitu ya jumlah enzimnya ini itu juga butuh waktu lagi. Dan saya kira di praktikum P3 kan belajar tentang interaksi obat ya. Walaupun yang diamati kan efek onset dan durasi. Saya nggak tahu nih. Yang ngambil pilihan ini kemarin kayaknya mulai hari Senin ya. Oh, baru hari Senin ini kayak P3 gitu jalan. Nah, mungkin yang kemarin hari Senin apa, praktikum itu sebenarnya adalah salah satu contoh interaksi obat ya yang yang terkait dengan farmakokinetik. Kita waktu P2 kan kemarin melihat efek apa ya tidur kan gitu ya, konsep dan durasinya. Tapi kalau di P2 kan yang dilihat itu adalah pengaruh cara pemberian. Nah, tapi kalau di P3 ada interaksi obat di farmakokinetik itu. Ya, jadi ada obat yang menginduksi metabolismenya, ada yang menghambat. Nanti dilihat onset dan durasinya. Jadi yang dilihat hanya onset dan durasi dari efek tidur obat yang terpengaruh gitu ya. Jadi pas ini ya pembelajarannya ada yang nanti berperan sebagai induktor, tapi ada yang berperan sebagai inhibitor. Ya. Jika suatu obat mengurangi efek obat lain melalui induksi enzim, ya, jika suatu obat mengurangi efek obatnya melalui induksi, ya jelas induksi ini kemungkinan efek obat jadi turun kan, ya, karena konsentrasinya jadi turun. Maka interaksi dapat diatasi hanya dengan menaikkan dosis obat yang terpengaruh. Namun hal ini memerlukan pemantauan yang baik, ya, dan terdapat bahaya yang jelas jika obat pemicu akhirnya dihentikan tanpa mengingat untuk menurunkan dosisnya lagi. Nah, jadi adanya peningkatan dosis mungkin pada ini menyebabkan overdosis ya. Ketika obat yang apa ya, ketika metabolisme obatnya kembali normal, kayak contohnya ini tadi ya, yang menyebabkan pengaruh induktor tadi adalah dihentikan gitu. Nah, kita udah meningkatkan dosis. Nah, ini berbahaya nih. Ya, konsentrasi menjadi toksik ya. Jadi memang harus ada pemantauan terapinya gitu ya. Ini kalau kita istilahnya di farmakokinetik namanya TDM ya, therapeutic drug monitoring. Yang dimonitor adalah konsentrasi obatnya yang seperti kurva ini ya. Ini yang dimonitor, kita tahu batas apa namanya, batas bawah dan atas tentang konsentrasi terapeutiknya gitu. Ya, ini yang kita monitor. Nah, jadi harus hati-hati nih. Ini kan peningkatan dosis juga penting ya agar bisa mempercepat gitu ya. Supaya konsentrasi obatnya bisa meningkat lagi. Cuma harus kita pantau lagi kalau ternyata akhirnya konsentrasinya melebihi dari rentang konsentrasi terapeutik ya harus kita kembalikan lagi dosisnya ya. Supaya konsentrasi obatnya tetap berada di dalam rentang konsentrasi terapeutik. Contoh interaksi obat yang signifikan pada induksi enzim. Nah, ini yang signifikan nih ya. Indusernya di sini phenytoin. Nah, ini beberapa substratnya gitu ya. Ini parameter farmakokinetiknya ya yang sebelum dan sesudah. Di kumarol ya, adanya phenytoin, CSS, nah ini konsentrasi steady state ya, keadaan tuna bawahnya 20 jadi langsung turun 5. Nilai tes tengah eliminasi disopiramid ya, karena adanya phenytoin yang awalnya 7 jam jadi lebih cepat ini proses eliminasinya ya. Nah, ini yang apa ya, yang AUC, nomifensin. Nah, ini juga turun. Nah, jadi kita bisa melihat dari profil kurva konsentrasi obatnya, bisa juga dilihat dari parameter farmakokinetik obatnya gitu ya.
untuk melihat kejadian interaksi obat yang terkait dengan adanya di bidang farmakokinetik ini. Oke, tadi yang kedua ya, terkait dengan induksi enzim. Nah, yang ketiga di sini adalah inhibisi enzim. Inhibisi enzim ini lebih umum daripada induksi enzim ya. Jadi biasanya yang banyak kajiannya ya yang diteliti itu adanya inhibisi pada enzim yang metabolisme obat. Hal ini kalau adanya inhibisi mengakibatkan berkurangnya metabolisme obat yang terpengaruh sehingga obat tersebut sehingga obat tersebut di dalam tubuh bisa dapat ya obat tersebut dapat mulai terakumulasi di dalam tubuh ya. Penghambatan enzim dapat terjadi dalam waktu 2 sampai 3 hari sehingga mengakibatkan perkembangan toksisis yang lebih cepat. Nah, ini bedanya ya dengan induksi enzim tadi ya. Kalau inhibisi enzim itu butuh waktu yang lebih singkat. Makanya nanti kalau di praktikum P3 ya, nanti ya kalau pas dijalani, jadi mencit itu nanti ada yang diberi perlakuan induktor dan perlakuan induktor itu sudah dilakukan beberapa hari sebelumnya sebelum nanti dipakai praktikum. Jadi Mas Mbaknya nanti nggak perlu melakukan lagi. Tapi yang untuk sebagai inhibitor itu nanti diberikan pada saat praktikum karena kita hanya butuh waktu mungkin 1-2 jam saja gitu. Itu sudah mampu nanti menghambat proses metabolisme obatnya. Ya. Tapi kalau menginduksinya, nah ini butuh waktu beberapa hari, jadi nggak mungkin dilakukan di waktu yang bersamaan saat praktikum. Ya. Makanya biasanya dilakukan beberapa hari oleh laboran gitu ya, sebelum akhirnya mencet itu dipakai untuk praktikum pada hari hanya gitu. Ya, coba besok nanti akan diberikan informasinya seperti itu. Nah ini pas ini ya pembelajarannya pada mata kuliah pilihan ini ya, ini sangat cocok dengan praktikum P3 yang nanti dijalani. Ini juga sama ya, jadi yang most commonly inhibited ya, jadi yang paling banyak ya. Jalur metabolisme yang paling banyak mengalami inhibisi itu adalah oksidasi fase 1 melalui isoenzim sitokrom P450. Peningkatan yang nyata terjadi pada kadar plasma dari dosis tunggal sildenafil setelah ritonavir juga dikonsumsi selama 7 hari dan ini menghambat metabolisme sildenafil lewat jalur CYP3A4 ya. Jadi ritonavir di sini diberikan gitu ya selama 7 hari, ternyata dia mampu menghambat CYP3A4, maka metabolisme sildenafil jadi terhambat. Nah, tentu nanti sildenafil konsentrasinya akan meningkat. Beberapa parameter farmakokinetiknya juga akan berubah ya. Penghambatan metabolisme hidrolitik fase 1. Nah, hidrolitik ya, hidrolisis. Tadi kan meoksidasi. Penghambatan hidrolase, nah ini enzimnya ya, epoksida hidrolase oleh valpromida yang meningkatkan kadar karbamazepin. Ini berarti karbamazepin ini metabolismenya lewat hidrolisis ya, dengan enzim epoksida hidrolase. Metabolisme konjugatif fase 2 dihambat. Penghambatan glukorodinasi karbamazepin oleh natrium valproat dan penghambatan metil transferase oleh aminosalisilat yang menyebabkan peningkatan kadar azathioprin. Yang obat yang terpengaruh di sini azathioprin ya. Eh, untuk aminosalisilat. Jadi karbamazepin ini penghambatan glukorodinasi karbamazepin oleh natrium valproat ya. Penghambatan metiltransferase oleh aminosalisilat yang menyebabkan peningkatan kadar azathioprin. Nah, ini beberapa contoh metabolisme konjugasi pada fase 2. Signifikansi klinis dari banyak interaksi penghambatan enzim tergantung pada
sejauh mana kadar obat di dalam serum ya atau di dalam plasma itu meningkat ya. Jika konsentrasi obat di dalam serum itu masih berada di dalam rentang konsentrasi terapeutik, maka interaksi ini mungkin ya tidak bermakna secara klinis ya atau tidak signifikan. Jadi misalnya adanya perubahan tadi ya, contohnya kayak gini ya. Kalau misalnya adanya steroid ini menyebabkan konsentrasi siklosporin masih turun tapi masih berada dalam rentang konsentrasi terapeutik, ya udah itu no problem gitu ya. Maksudnya gitu. Jadi kalau misalnya sudah di bawah gitu ya, jadi subterapi kan dosisnya gitu. Atau di atas malah jadi meningkatkan toksisitas dari obat yang terpengaruh. Ya. Nah ini beberapa mungkin jadi pengenalan ini ya. Proses metabolisme obat ya. Tadi ada CYP1A2. Nah, ini substratnya. Substrat ini berarti obat-obat inilah yang dimetabolisme ya lewat jalur CYP1A2 dan ini para apa ya obat-obat yang mampu berperan sebagai inhibitornya ya. Dan ada juga yang bisa berperan sebagai indusernya gitu. Jadi sudah teridentifikasi ya. Jadi sudah banyak studinya yang menunjukkan oh ini obat-obat yang berperan sebagai inhibitor, ya, inducer, terus substrat untuk enzim CYP1A2 apa saja gitu. Berarti nanti obat-obat ini yang substrat ya akan terpengaruh nanti ya kalau ada inhibitor atau inducer. Ini yang lain ya, CYP2B6 ya, substratnya apa, inhibitornya apa, indusernya apa ya, substratnya apa. Ini ada 2C8 ya, 2C9, 2C19 dan 2D6. Wah, ini 2D6 substratnya banyak banget ini ya. Kalau inhibitornya dia hanya rifampicin, tapi indusernya indusernya rifampicin ya, inhibitornya banyak. Ada 2E1 ya. Kemudian tadi masih 2E1 ya. Lalu nanti ini untuk 3A4. Nah, 3A4 ini biasanya sendiri nih. Karena biasanya substratnya banyak, inhibitornya juga banyak, industrinya banyak. Nah, ini substratnya untuk 3A4 ya. Jadi kita bisa mengatakan bahwa isoenzim 3A4 ini nampaknya eh, sitokrom P450 yang paling banyak berperan dalam proses metabolisme obat. Karena hampir cukup banyak gitu ya obat-obat yang berperan. Kalau kita kembali lagi ya, ini industri itu ternyata nggak terlalu banyak ya. Yang paling banyak nih, yang banyak studinya rifampicin. Wah, ini rifampicin. Di sini juga ada ya, hampir di semua isoenzim nih. 2E1 enggak ya. 2E1 alkohol isoniazid. Di C34 indusernya rifampicin juga ikut. Nah, jadi rifampicin ini nampaknya di 1A2 rifampicin juga ada. Jadi paling mudah itu ya. Kalau misalnya mau melakukan studi interaksi obat, gunakan aja kalau menggunakan induser ya gunakan aja rifampicin. Nanti tinggal mau pakai enzim yang mana nih ya. Nanti lihat aja substratnya apa gitu. Yang bisa dipelajari. Nah, bagaimana dengan faktor genetik ya pada proses metabolisme obat? Ada peningkatan pemahaman ya tentang genetika telah menunjukkan bahwa beberapa isoenzim sitokrom P450 rentan terhadap yang kita sebut dengan polimorfisme genetik ya. Yang berarti bahwa beberapa populasi memiliki varian enzim dengan aktivitas yang berbeda ya. Yang biasanya buruk gitu. Artinya enzimnya tidak banyak berperan dalam proses metabolisme. Nah, ini ada beberapa jenis enzim ya, yang biasanya mengalami namanya polimorfisme genetik ya. Yang pertama 2D6 yang mana sebagian kecil populasi memiliki varian dengan
aktivitas rendah, ya, dan digambarkan memiliki metabolisme yang buruk atau lambat. Sekitar 5 hingga 10% dari orang Kaukasia kulit putih, ya, 0 sampai 2% pada orang Asia dan orang kulit putih. Jadi maksudnya di beberapa populasi itu punya enzim 2D6 tetapi aktivitasnya rendah. Jadi tidak bisa memetabolisme obat gitu ya. Jadi kalau yang tadi ya 2D6, 2D6, nah ini dia substratnya. Kalau dia menggunakan obat-obat ini berarti harus jadi perhatian, bisa jadi nanti tidak bisa termetabolisme. Kemampuan yang berbeda-beda untuk metabolisme obat-obat itu dapat menjelaskan mengapa beberapa pasien mengalami toksisitas ketika diberikan obat yang berinteraksi, sementara yang lain tidak mengalami gejala apapun. Nah, jadi ini juga jadi apa ya? Menunjukkan oh karena ada faktor genetik gitu. Jadi misalnya tadi ada orang yang punya menggunakan obat-obat yang substrat untuk 2D6, ada yang mengalami toksisitas gitu ya karena mungkin dihambat metabolismenya ya karena apa aktivitasnya kan rendah banget gitu ya bukan karena interaksi gitu ya atau mungkin karena memang 2D6-nya aktivitasnya rendah jadi dia nggak bisa termetabolisme makanya mungkin mengalami toksisitas. Nah, jadi bisa dijelaskan oh kenapa ini kalau dia mengalami toksisitas ternyata memang dia punya varian yang 2D6-nya yang aktivitasnya rendah. Nah, selain 2D6 masih ada lagi ya 2C9 dan 2C19. Nah, ini menunjukkan ada polimorfisme genetik. Jadi terutama tiga isoenzim ini ya, 2D6, 2C9, 2C19. Dan kalau 34 ternyata alhamdulillah ini 34 tidak ada polimorfisme genetik ya. Padahal memang 34 ini kan yang tadi kalau kita lihat yang paling banyak gitu ya berperanan dalam proses metabolisme obat. Oke. Nah, bagaimana kita memprediksi ya terjadinya interaksi? Nah, ini menjadi hal yang menarik untuk mengetahui ya, enzim mana yang bertanggung jawab terhadap metabolisme obat? Karena dengan melakukan tes in vitro menggunakan enzim hati manusia seringkali memungkinkan untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana beberapa obat itu berinteraksi ya. Pengetahuan dari uji in vitro dapat memberikan perkiraan obat lain yang mungkin berinteraksi. Hal ini dapat mengurangi jumlah studi klinis yang mahal pada subjek ya, dan pasien dan menghindari menunggu hingga interaksi obat yang signifikan diamati dalam penggunaan klinis. Namun, apa yang terjadi secara in vitro belum tentu dapat diterapkan dalam praktik klinis karena banyaknya variabel yang dapat berperan tidak diketahui ya. Seberapa banyak enzim yang tersedia, konsentrasi obat di tempat metabolismenya, afinitas obat terhadap enzim. Jadi studi interaksinya itu kalau kita berbicara dengan enzim ini banyak dilakukannya secara in vitro ya. Jadi tidak studi klinis gitu. Jadi secara in vitro itu sudah diprediksi, oh ini ternyata obat-obat apa tadi menjadi substrat enzim yang mana gitu. Terus juga orang bisa melihat secara studi in vitro, bisa tahu obat ini bisa menghambat atau bisa menginduksi gitu ya. Tapi studi in vitro belum tentu bisa inline dengan praktek klinisnya. Nah, jadi mungkin karena masih banyak variabel lain yang bisa ikut berperan. Perlu diingat bahwa beberapa obat dapat dimetabolisme oleh lebih dari satu isoenzim sitokrom P450. Artinya isoenzim lain ini mungkin dapat mengambil lebih banyak metabolisme untuk mengimbangi jalur yang ini juga ya. Jadi kalau kita sudah tahu nih ada satu obat dia substrat enzim apa saja. Kalau ada enzim yang terhambat ya metabolismenya bisa jadi akan di take over gitu kan oleh enzim yang beberapa obat dan metabolisnya dapat menginduksi isoenzim tertentu dan dimetabolisme olehnya yang tadi ya autoinduksi atau juga bisa autoinhibisi. Beberapa obat atau metabolisnya dapat menghambat
Ada menginduksi isoenzim tetapi tidak dapat dimetabolisme olehnya. Jadi kalau induksi isoenzim itu bisa terjadi dan dimetabolisme bisa juga menginduksi. Kalau menghambat, nah biasanya belum tentu dia di metabolisme oleh enzim yang dia hambat. Ritonavir ya, dan inhibitor protease lainnya merupakan inhibitor poten dari CYP3A4 yang terkenal dan dalam penggunaan klinis meningkatkan kadar banyak obat ya, beberapa yang cukup banyak yang merupakan substrat enzim. Metadon merupakan substrat CYP3A4 dan data in vitro menunjukkan bahwa ritonavir meningkatkan kadar metadon. Namun secara tidak terduga dalam penggunaan klinis, inhibitor protease tampaknya menurunkan kadar metadon melalui mekanisme yang belum diketahui. Jadi ini ada studi in vitro gitu ya menunjukkan bahwa ritonavir ini mampu menghambat